Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Jiran Siswanto dari 10 MIPA 5 absen 36. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi teks LHO dan teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan pendapat atau argumen kita mengenai suatu hal agar para pembaca mengerti apa yang akan kita informasikan. Berdasarkan strukturnya, teks eksposisi terbagi jadi 3 struktur, yaitu 1, tesis atau pengenalan isu, 2 argumen yang biasanya berisikan data-data atau fakta-fakta tentang informasi yang kita berikan. Ketiga, ada kesimpulan, yaitu penegasan ulang dari hasil informasi yang akan kita sampaikan. Biasanya berisikan mengapa kita memberikan pendapat seperti itu dan lain sebagainya. Lalu dari cirinya, teks eksposisi ini berisikan 1, informatif, 2, berdasarkan fakta. Setiap teksnya bukan hanya dari pendapat sembarangan atau argumen sembarangan. Ketiga, menggunakan kalimat baku atau sesuai dengan EYD. Keempat, berusaha mempengaruhi di sini berarti adalah mempengaruhi agar para pembaca bisa mengiyakan pendapat yang kita sampaikan. Lalu ada ciri kebahasaannya, yaitu 1, menggunakan kata ganti orang seperti aku, kamu, kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi, baik itu konjungsi temporal ataupun konjungsi sebab akibat. Lalu isinya itu mempunyai fakta. Lalu beralih ke teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berisikan hasil dari laporan yang sudah kita lakukan. Biasanya teks LHO ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau merumuskan suatu teori. Teks LHO bersifat universal ataupun global dan objektif. Berdasarkan cirinya, teks LHO bersifat netral. Kedua, setiap teksnya itu berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, objek yang dibahas adalah objek tunggal, yaitu maksudnya saat kita seperti membahas suatu mainan boneka, kita tidak bisa membahas suatu mainan lainnya seperti mainan robot-robotan dan lain sebagainya. Lalu isinya atau datanya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, adanya hubungan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Lalu dari strukturnya ada 1, pembuka atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian berdasarkan detail-detail atau fakta-fakta dari informasi yang akan kita sampaikan. Ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu berisikan manfaat-manfaat dari sesuatu hal yang kita sudah informasikan. Lalu berdasarkan ciri kebahasaannya, yang 1, menggunakan kalimat frasa verba dan nomina. Kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Ketiga, afiksasi. Yang keempat, menggunakan kalimat deskripsi dan definisi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.